Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Alzikri, nomor BP 1910853026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Amazing Thailand sebagai Nation Branding Thailand dalam Menarik Wisatawan Tiongkok. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Sebelum mengidentifikasi latar belakang sesuai dengan judul skripsi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi dari pariwisata dan juga citra atau image dalam konteks hubungan internasional. Pertama, pariwisata merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar pada pembangunan suatu negara dan mendukung kehidupan masyarakat saat ini. Menurut UNWTO, pariwisata adalah bentuk dari fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan pergerakan, perpindahan masyarakat dalam negara atau keluar negara untuk tujuan liburan, bisnis, profesional, dan lain sebagainya. Pada saat sekarang ini, pariwisata bukan hanya menjadi kebutuhan pribadi, namun menjadi sebuah peluang bagi negara dalam membangun perubahan melalui kerjasama antar negara di bidang pariwisata dan meningkatkan citra dari negara tersebut. Citra atau image sebuah negara akan mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan negara lain dalam kacamata hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat melalui sektor investasi, diplomasi, hubungan bilateral, perdagangan internasional, dan kunjungan pariwisata. Thailand adalah salah satu negara di kawasan Asia dengan citra sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Thailand mencapai angka 39 juta pengunjung. Hal ini menjadikan Thailand sebagai salah satu negara dengan kunjungan wisatawan terbesar di dunia. Peningkatan industri pariwisata Thailand didominasi oleh wisatawan asal Tiongkok mencapai angka 11 juta pengunjung pada tahun 2019, yang artinya 27,6% jumlah kunjungan pada tahun tersebut berasal dari Tiongkok. Keberhasilan Thailand dalam membangun industri pariwisata tidak terlepas dari strategi Tourism Authority of Thailand atau TAT dalam mempromosikan keindahan, keanggunan, dan keramahan dalam bingkai suatu branding atau merek sebagai instrumen promosi dalam lingkup internasional. Hal ini membuat Thailand mengeluarkan satu kampanye yang berjudul Amazing Thailand. Kampanye Amazing Thailand pertama kali diluncurkan pada tahun 1998 yang bertujuan untuk memulihkan dan mempromosikan pariwisata Thailand dengan menyoroti keindahan alam, budaya, makanan, dan daya tarik lainnya setelah krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997. Amazing Thailand kemudian berkembang menjadi agenda nasional pemerintah Thailand. Hal ini terlihat dari dokumen inti Tourism Authority of Thailand Action Plan, yaitu dokumen yang paling fundamental yang dianggap sebagai buku panduan dari strategi Amazing Thailand. Pemerintah Thailand melalui Tourism Authority of Thailand merilis dokumen ini secara berkala setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020 membuat berbagai bidang termasuk pariwisata mengalami tantangan besar yang menjadi ancaman serius di seluruh dunia. Pasca pandemi COVID-19, pada tahun 2022 hingga 2023, Tiongkok mulai membuka kembali perjalanan wisata secara bertahap. Tourism Authority of Thailand melalui Nation Branding Amazing Thailand berhasil mencetak grafik peningkatan yang cukup signifikan dalam mendatangkan kembali wisatawan Tiongkok, meskipun dalam implementasinya mengalami berbagai tantangan dan ancaman. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama adalah pertanyaan penelitian. Pada skripsi ini, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi Nation Branding Thailand melalui Amazing Thailand dalam menarik wisatawan Tiongkok. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi Nation Branding Amazing Thailand dalam menarik wisatawan Tiongkok, serta manfaat penelitiannya secara teoritis, yaitu yang pertama, menambah bahan literasi tentang pentingnya nation branding bagi sebuah negara sebagai wajah dalam berbagai industri, terutama industri pariwisata.
Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat umum agar mempunyai pandangan mengenai suatu upaya negara dalam mempromosikan pariwisata nasional sebagai nation branding. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pasca pandemi COVID-19, permasalahan menjadi muncul berupa lambatnya peningkatan angka perjalanan wisata yang terjadi di beberapa negara di dunia. Hal ini berdampak signifikan terhadap negara-negara yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sektor terpenting di negara tersebut. Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi sebelum pandemi COVID-19. Dominasi wisatawan Tiongkok menjadi salah satu faktor penting dalam industri pariwisata Thailand. Meskipun tidak setinggi tahun 2019, Thailand berhasil menarik kembali wisatawan Tiongkok pasca pandemi COVID-19 dengan angka kunjungan yang meningkat signifikan setiap tahunnya dari tahun 2022 hingga 2025. Peningkatan ini terjadi di tengah permasalahan seperti kekhawatiran keselamatan yang berkembang di Tiongkok terkait perdagangan manusia, terorisme, rasisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, perekonomian yang belum stabil menjadi salah satu faktor untuk mengubah preferensi tujuan wisata ke destinasi yang lebih murah. Interaksi kompleks dalam permasalahan ini menjadi acuan utama Thailand dalam mengambil langkah kebijakan strategis untuk mengembalikan eksistensi wisatawan Thailand dalam berbagai bidang. Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi pustaka yang berupa kajian literatur yang berasal dari artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nation branding. Pada studi pustaka yang pertama, peneliti menggunakan artikel jurnal dari Xu Fang Li dan Zhuang Feng yang berjudul Nation Branding Through the Lens of Soccer, Using a Sport Nation Branding Framework to Explore the Case of Tiongkok. Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang bagaimana tujuan dari Tiongkok diwujudkan melalui olahraga dalam kacamata nation branding. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam melihat bagaimana nation branding bekerja dalam suatu negara melalui konsep framework sport nation branding yang dijelaskan. Implementasi dari konsep tersebut dapat penulis adaptasi menjadi Tourism Nation Branding Framework dengan 3 komponen serupa dan objek penelitian yang berbeda. Perbedaan utama terkait topik bahasan yaitu sepak bola sebagai salah satu alat nation branding, Tiongkok, dan tulisan penulis yang berfokus kepada pariwisata sebagai alat nation branding Thailand memberikan sebuah keterkaitan dan pengembangan dari penelitian Li dan Feng dengan struktur, framework, dan analisis yang sama. Penelitian berikutnya dari Haiyang Fu, Ming Li, dan Lina Li dengan judul Factor Affecting Chinese Tourists Choosing Thailand as the Destination in the Post-COVID-19 Pandemic. Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan Tiongkok dalam memutuskan Thailand sebagai destinasi tujuan wisata mereka. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang perilaku wisatawan Tiongkok terhadap destinasi wisata Thailand setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menekankan bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi keputusan wisatawan Thailand untuk pergi ke keputusan wisatawan Tiongkok untuk pergi ke Thailand adalah norma sosial, persepsi nilai, image, dan media sosial. Penelitian ini menyoroti aspek persepsi dan keputusan wisatawan Tiongkok yang akan berkontribusi dalam penguatan destinasi image yang relevan dengan konsep nation branding untuk menilai bagaimana Amazing Thailand digunakan dalam membangun image bagi wisatawan Tiongkok. Yang ketiga, penelitian dari Su Yi dan Laird Panyasut dengan judul China's Media Narrative of Thailand as a Tourist Destination After the Legalization of Cannabis. Bersifat kualitatif yang menjelaskan tentang narasi
media Tiongkok terkait legalisasi penggunaan ganja untuk keperluan medis di Thailand. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa framing yang dilakukan media Tiongkok terhadap legalisasi ganja di Thailand sebagian besar bersifat netral. Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Tourism Authority of Thailand terkait manajemen citra dalam kampanye Amazing Thailand. Hal ini memberikan kontribusi bagi penulis terkait dampak spesifik dan perubahan kebijakan secara signifikan yang diambil oleh Thailand terhadap citra dalam pasar Tiongkok. Yang ketiga, artikel jurnal dengan judul Unlocking the Power of Nation Branding, a Comprehensive Analysis of its Determination and Economic Impact oleh Yozgat dan Karatas. Artikel jurnal ini menyajikan sebuah analisis mendalam yang mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor ekonomi membentuk citra dan reputasi sebuah negara secara global. Tujuannya adalah untuk menyelidiki dampak dari 4 variabel ekonomi utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu aspek belanja pariwisata, nilai ekspor, foreign FDI atau Foreign Direct Investment, dan manusia atau Human Capital, terhadap kekuatan dari nation branding. Pada artikel jurnal ini berfokus pada 10 negara dengan 10 nation branding tertinggi, yaitu Amerika, Jerman, Tiongkok, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, India, dan Korea Selatan dengan menggunakan data yang mencakup periode dari tahun 2010 dan 2020. Hasil utama dari penelitian ini sangat konklusif dan signifikan. Analisis GMM menunjukkan bahwa keempat variabel ekonomi yang diuji, yaitu pariwisata, ekspor, FDI, dan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nation branding. Artikel jurnal ini memberikan pemahaman terkait hasil yang menegaskan bahwa kampanye pariwisata seperti Amazing Thailand bukanlah sebuah aktivitas promosi, melainkan sebuah instrumen strategis yang memiliki dampak ekonomi. Selanjutnya, artikel jurnal yang berjudul Lost in Thailand, a Case Study on the Impact of Film on Tourist Behavior, karya Yingyi Dua dan Jungyi Li Bingpan Yang Zhang. Penelitian ini menyelidiki fenomena terkait bagaimana sebuah produk budaya populer seperti film komedi Tiongkok yang sangat sukses yang berjudul Lost in Thailand dapat secara nyata mengubah perilaku wisatawan dalam skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembuktian terkait asumsi dengan mengukur dampak nyata film tersebut terhadap volume, pola pergerakan, dan bahkan kosakata yang digunakan oleh wisatawan Tiongkok saat mereka mengunjungi Thailand. Artikel jurnal ini memberikan kontribusi sebagai bukti konsep yang kuat. Hal ini menunjukkan betapa responsif dan sensitifnya pasar wisatawan Tiongkok terhadap pengaruh media. Artikel ini memberikan landasan yang kuat bagi argumen bahwa upaya promosi dan branding yang ditargetkan oleh Tourism Authority of Thailand memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan bagi Thailand. Selanjutnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori nation branding oleh Kate Dini berdasarkan bukunya yang berjudul Nation Branding Concept, Issues, Practice. Dalam buku ini, Dini menjelaskan bahwa nation branding bukan sekedar promosi pariwisata atau pencitraan sesaat. Sebaliknya, nation branding adalah proses dalam membentuk dan mengolah identitas nasional menjadi unsur-unsur multidimensi seperti budaya, nilai, sejarah, produk, dan diplomasi dengan tujuan terlihat berbeda atau unik dan relevansi di mata dunia internasional. Dini mendefinisikan strategi branding
sebagai arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keunggulan dalam lingkungan yang berubah melalui konfigurasi, sumber daya, dan kompetensi dengan tujuan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Secara lebih lanjut, Dini dalam teorinya mengenai nation branding juga menjelaskan terkait elemen yang spesifik dalam membangun strategi nation branding, yaitu yang pertama adalah nation brand advertising, yaitu berupa periklanan yang merupakan komponen dalam strategi nation branding jika digunakan dengan benar dan terintegrasi. Yang kedua adalah public relation, yang ketiga online branding, customer and citizen relationship, nation brand ambassador, internal brand management, diaspora mobilization, nation days, the naming of nation brands, performing measurement, institution involved in nation branding. Keunggulan utama dari konsep Kate Dini dalam penelitian ini adalah bersifat manajerial dan proses-oriented. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari peneliti berbeda yang bersifat evaluatif. Kerangka kerja yang dijelaskan Dini memberikan panduan langkah-langkah tentang bagaimana sebuah nation branding dibangun dan dijalankan. Hal ini menjadi instrumen yang ideal dalam menganalisis rangkaian strategi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Proses yang dijabarkan menurut konsep nation branding oleh Dini dibagi menjadi 3 fase fundamental, yaitu analisis, perencanaan, dan implementasi. Melalui konsep ini, penulis akan menggunakan poin-poin tersebut dalam menjelaskan bagaimana Amazing Thailand berperan sebagai nation branding dalam menarik wisatawan Tiongkok dengan memaparkan data dan fakta yang memperkuat penelitian melalui indikator dalam konsep nation branding tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada metodologi penelitian, yaitu yang pertama adalah untuk penelitian ini jenis penelitiannya adalah descriptive analysis. Batasan penelitian adalah dimulai dari tahun 2022 hingga 2025. Unit dan tingkat analisisnya adalah yang pertama unit analisis kebijakan pemerintah Thailand melalui Amazing Thailand. Yang kedua unit eksplanasi yaitu upaya Thailand dalam menarik kembali wisatawan Tiongkok. Dan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, jurnal-jurnal, kepustakaan, website resmi, tulisan dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, serta mendukung penulis dalam menjabarkan masalah yang akan diteliti. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten kualitatif dan interpretasi data. Baik, selanjutnya adalah bab 2 dari penelitian ini, yaitu mengenai dinamika hubungan antara Thailand dan Tiongkok yang kompleks sehingga menghasilkan kerangka kerja yang fundamental yang dapat mempengaruhi faktor keberhasilan strategi nation branding Amazing Thailand dalam menarik wisatawan Tiongkok. Argumen utama yang dibahas pada bab 2 ini adalah bahwa diplomasi pariwisata melalui strategi nation branding seperti yang diwujudkan oleh kampanye Amazing Thailand berakar kuat pada kepercayaan politik, hubungan ekonomi, dan adanya jembatan kebudayaan yang kuat antara Thailand dan Tiongkok. Dalam pembahasan bab 2 ini terkait dinamika hubungan Thailand dan Tiongkok terbagi ke dalam 4 subbab, yaitu yang pertama historis dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait historis dan politik. Evolusi sejarah hubungan Thailand dan Tiongkok sudah terjalin selama beberapa abad. Sejarah antara kedua negara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pertengahan abad ke-13 hingga akhir abad ke-18, dari akhir abad ke-18 hingga 1932, dari 1932 hingga 1975, 1975 hingga 1991, dan dari awal 1990-an hingga saat ini. Untuk hubungan diplomatik antara Thailand dan Tiongkok itu secara resmi baru terjalin pada tahun 1975. Hal ini setelah sejarah panjang pada periode ini.
dominasi politisasi komunitas Tionghoa di Thailand membuat kekhawatiran bagi pemerintah saat itu. Kebijakan anti-Tionghoa dari pemerintah Thailand membuat kerajaan Thailand mengesahkan undang-undang anti-komunis sebagai respon terhadap kekhawatiran aktivitas politik berlandaskan paham komunis dari Partai Komunis Tiongkok. Selanjutnya mengenai subbab bagian ekonomi, kerjasama perdagangan antara Thailand dan Tiongkok. Pada bagian ini, Tiongkok berperan sebagai importir barang terbesar ke Thailand. Hal ini dapat dilihat dari pada tahun 2023, nilai perdagangan antara Thailand dan Tiongkok mencapai 133,98 miliar US dollar. Angka ini menunjukkan skala interaksi ekonomi yang masif antara kedua negara. Hubungan perdagangan ini dilembagakan melalui perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada tahun 2003, yang pada awalnya fokus pada produk pertanian dan terus berkembang seiring waktu. Neraca perdagangan yang substansial ini, meskipun terkadang mengalami fluktuasi dan defisit bagi Thailand, menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi di mana kesehatan ekonomi suatu negara memiliki dampak langsung terhadap yang lainnya. Selanjutnya adalah Foreign Direct Investment (FDI) Thailand Tiongkok yang mencapai angka 77,4 miliar baht pada tahun 2022. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2023 di mana Tiongkok kembali menjadi sumber FDI terbesar dengan 430 proyek senilai 159,39 miliar baht atau 24% dari total nilai aplikasi FDI Thailand. Meskipun pada kuartal pertama tahun 2025 Hong Kong sempat memimpin, Tiongkok tetap berada di posisi kedua dengan nilai investment 47,30 miliar baht, menunjukkan minat investasi yang berkelanjutan. Pada pilar sosial budaya, merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tarikan emosional dan keakraban yang menjadi pendorong utama di balik keputusan perjalanan. Soft power dalam aspek ini diekspresikan melalui film, drama, musik, dan pertukaran budaya. Hal ini dapat menjadi jembatan pemahaman yang menghubungkan konteks umum, hubungan bilateral dengan topik spesifik pariwisata, dengan menunjukkan bagaimana produk budaya populer dan pertukaran budaya dapat menciptakan permintaan dari pasar. Misalnya saja, hal ini dapat dilihat dari film komedi Tiongkok yang berjudul Lost in Thailand yang dirilis pada Desember 2022 yang berdampak cukup signifikan pada tahun 2013, tahun setelah film dirilis. Jumlah wisatawan dari daratan Tiongkok yang berkunjung ke Thailand melonjak menjadi lebih dari 4,7 juta wisatawan. Sebuah peningkatan sebesar 68,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak kunjungan bulanan pun bergeser dari yang sebelumnya pada bulan September menjadi Februari, yang menyumbang 13,4% dari total volume turis Tiongkok pada tahun 2013. Pada bagian pariwisata, kerjasama pariwisata Thailand dan Tiongkok dalam konteks Amazing Thailand. Kerjasama antara Thailand dan Tiongkok dalam bidang pariwisata dapat dilihat dari 4 tahapan utama, yaitu tahap awal pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2010. Kampanye Amazing Thailand diluncurkan pada periode 1998 sampai 1999 sebagai respon strategis terhadap krisis finansial Asia tahun 1997. Tujuan awal dibentuknya adalah memanfaatkan nilai tukar baht yang melemah untuk menarik devisa asing dan memulihkan perekonomian melalui pariwisata. Pada tahun ini,
Kampanye Amazing Thailand dilakukan secara global tanpa ada spesifik negara tertentu dengan sifat yang lebih formal dan diplomatik. Tahap akselerasi terjadi pada tahun 2012 hingga 2019 dengan Thailand mengadaptasi bingkai Amazing Thailand menjadi alat pemasaran yang lebih agresif dan tertarget untuk pasar Tiongkok. Tahap ini merupakan titik balik di mana pasar Tiongkok bertransformasi menjadi pasar utama yang paling dominan bagi Thailand. Momentum ini dipicu oleh pengaruh media populer seperti fenomena Lost in Thailand, sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 2012 yang berdampak kepada meningkatnya kunjungan wisatawan Tiongkok ke Thailand. Pada bagian ketiga yaitu tahap pandemi dan revitalisasi. Pada tahap ini, dunia global mengalami pandemi COVID-19 yang berakibat kepada penutupan akses dalam berbagai sektor pariwisata. Hal ini berakibat kepada tidak memungkinkannya dilakukan kampanye langsung antara kedua negara dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan internasional. Yang terakhir adalah kerjasama tingkat lanjut yang terjadi pada tahun 2024 dan hingga saat ini. Tahap ini menandai kerjasama tingkat tertinggi Thailand dan Tiongkok yang mencakup kebijakan struktural dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam menghambat hubungan kedua negara. Pada tahap ini, salah satu langkah strategis yaitu perjanjian bebas visa permanen timbal balik yang menjadi puncak kerjasama diplomatik. Perjanjian ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2024 yang bertujuan mendorong pertukaran antara masyarakat ke level yang lebih lanjut. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3 yaitu kampanye Amazing Thailand dalam industri pariwisata Thailand. Pada bab ini membahas secara spesifik mengenai Amazing Thailand dalam industri pariwisata lokal dan kemampuannya sebagai national branding. Kerangka utama dalam bab ini yaitu membahas mengenai awal mula Amazing Thailand dengan analisis berupa sejarah dan evolusinya seiring berkembangan zaman dan tantangan yang dihadapinya. Pertama kita akan masuk kepada evolusi dari Amazing Thailand. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Amazing Thailand berawal pada tahun 1997 sebagai respon terhadap krisis finansial yang terjadi pada saat itu di Thailand dan di kawasan Asia lainnya. Nah, pada awal peluncuran konsep Amazing Thailand ini mengalami kritik karena fokus utama dari Amazing Thailand ini lebih kepada kuantitas daripada kualitas sehingga ditakutkan akan terjadinya overtourism yang terjadi di kawasan Thailand. Nah, pada tahun 2006 kemudian Thailand Unforgettable diluncurkan sebagai pengganti dari Amazing Thailand, namun terbukti gagal total sehingga setahun berikutnya pada tahun 2007 Amazing Thailand diluncurkan kembali. Sehingga terjadi gap 1 tahun antara tahun 2006 dan 2007 terkait pergantian dari nation branding yang kemudian dianggap gagal total sehingga Thailand kembali mengambil Amazing Thailand sebagai nation branding tetap mereka hingga saat ini. Sebagai respons dari setiap permasalahan, slogan disesuaikan dengan isu-isu yang terjadi setiap tahunnya. Selanjutnya posisi dan konteks dari nation branding Amazing Thailand. Pada bagian ini terdapat faktor internal berupa kapabilitas kemampuan branding Thailand yang dapat dilihat dari aset berwujud dan aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh Thailand. Aset berwujud meliputi infrastruktur yang relatif maju, keberadaan bandara internasional modern seperti Suvarnabhumi Airport di Bangkok dan Phuket International Airport di Phuket yang memfasilitasi aksesibilitas bagi jutaan wisatawan. Jaringan akomodasi yang luas mulai dari hostel bagi para backpacker hingga resort mewah bintang 5. Hal ini memungkinkan Thailand untuk melayani wisatawan dengan lebih baik. Di sisi lain, aset tidak berwujud Thailand mencakup kekayaan budaya
dan sejarah seperti kuil megah yang kebanyakan berada di Bangkok dan Ayutthaya, serta festival-festival ikonik seperti Songkran Festival dan Loy Krathong Festival yang memberikan sebuah pengalaman budaya bagi wisatawan Tiongkok. Selanjutnya adalah faktor eksternal dari pasar Tiongkok dan persaingan regional. Terdapat dua faktor utama yang dihadapi Thailand sebagai faktor eksternal, yaitu skala dinamika pasar wisatawan Tiongkok serta intensitas persaingan di kawasan regional. Secara umum, Tiongkok merupakan salah satu pasar wisatawan terbesar di dunia dengan perjalanan mencapai angka 150 juta dan daya beli yang sangat besar. Karakteristik wisatawan Tiongkok terus berevolusi dari kelompok menjadi wisatawan mandiri atau free independent travel. Evolusi yang terjadi tidak terlepas dari peran Gen Z yang mencari pengalaman unik, otentik, dan instagramable sehingga dapat dibagikan di media sosial mereka. Meskipun Thailand kaya akan sumber daya, persaingan tetap terjadi di dalam memperebutkan pasar wisatawan Tiongkok. Misalnya saja negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia, serta destinasi lain di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara ini menargetkan pasar Tiongkok secara agresif dengan promosi um, serupa seperti keindahan alam, budaya, dan kuliner dengan harga yang lebih kompetitif, persepsi keamanan yang lebih baik. Situasi ini menjadi sebuah tantangan bagi Thailand yang harus memperbaiki arah kebijakan yang bukan lagi sekedar menarik sebanyak mungkin wisatawan Tiongkok, tetapi menarik segmen wisatawan yang tepat, yaitu mereka yang membelanjakan lebih banyak, tinggal lebih lama, dan berkontribusi pada pariwisatawan berkelanjutan. Poin ketiga yaitu brand identity dan brand image sebagai salah satu aspek penting dalam analisis strategi. Citra aktual Thailand bagi wisatawan Tiongkok berada antara dua sisi. Di satu sisi, Thailand berhasil membangun sebagai destinasi yang menyenangkan, terjangkau, dan mudah diakses bagi wisatawan Tiongkok melalui berbagai kebijakan dalam mempermudah akses wisatawan Tiongkok. Di sisi lain, brand image ini seringkali diiringi dengan persepsi negatif seperti destinasi wisata yang terlalu ramai, permasalahan keamanan, dan terlalu komersil. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai New Chapter atau Amazing Thailand New Chapter. Thailand menjadikan Amazing Thailand sebagai salah satu alat utama dalam membangun kembali citra positif negara melalui Amazing Thailand New Chapter dari tahun 2022 hingga 2024. Inti dari lahirnya strategi baru ini adalah transformasi wisata untuk mengubah citra Thailand dari destinasi pariwisata massal menjadi pariwisata yang menawarkan pengalaman otentik, mendalam, dan bernilai tinggi. Inisiasi utama terkait Amazing Thailand New Chapter ini adalah sebagai respon pemerintah Thailand terkait pemulihan sektor industri pariwisata Thailand setelah pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pun dilakukan Thailand untuk menarik kembali wisatawan Tiongkok terkait isu keamanan setelah pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah Nation Branding Amazing Thailand untuk pasar Tiongkok. Yaitu yang pertama adalah segmen target and position sebagai respon langsung dari permasalahan over tourism yang disertai dengan negatif image yang berada di kalangan wisatawan Tiongkok. Beberapa segmen prioritas Thailand adalah individu dengan penghasilan tinggi, wisata kesehatan dan kebugaran, famili dengan promosi atraksi pariwisata yang ramah terhadap anak, milenial dan Gen Z, kelompok dengan minat khusus seperti destinasi pernikahan dan bulan madu. Selanjutnya adalah tujuan nation branding Amazing Thailand dalam menarik kembali wisatawan Tiongkok.
Industri pariwisata Thailand berkaitan erat dengan wisatawan asal Tiongkok. Dominasi ini dimulai sejak tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang. Meskipun pada implementasinya tidak selalu mulus, Amazing Thailand selalu berinovasi dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang dihadapi sehingga tetap dijadikan sebagai nation branding. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab 4 atau inti dari penulisan skripsi ini, yaitu mengenai analisis strategi nation branding Amazing Thailand dalam menarik kembali wisatawan Tiongkok. Bab ini membahas analisis strategi dari nation branding Amazing Thailand secara spesifik dan lebih dalam untuk menarik wisatawan Tiongkok. Analisis pada bab ini disusun berdasarkan kerangka teori dengan menggunakan konsep strategi nation branding dari Kate Dini seperti yang dijelaskan pada bagian kerangka konseptual. Pada bab ini dijelaskan terkait implementasi dari elemen-elemen strategi nation branding oleh Kate Dini dalam menganalisis strategi nation Thailand dalam menarik kembali wisatawan Tiongkok. Kerangka ini memberikan dekonstruksi dan evaluasi sistematis terhadap efektivitas strategi nation branding Amazing Thailand dalam membangun dan mengkomunikasikan brandingnya kepada salah satu dari pasar terbesar di dunia, yaitu pasar wisatawan Tiongkok. Selanjutnya kita masuk kepada analisis strategi, yaitu yang pertama adalah advertising atau periklanan. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah fase revitalisasi, yaitu peluncuran kampanye Visit Thailand Year 2022 Amazing New Chapter oleh Tourism Authority of Thailand. Peluncuran kampanye periklanan ini sebagai respon terhadap situasi COVID-19 dan menandai upaya untuk revitalisasi dan transformasi pariwisata Thailand setelah terhenti akibat pandemi COVID-19, yang memiliki tujuan untuk mendorong wisatawan menemukan sesuatu yang baru melampaui citra destinasi Thailand yang sudah dikenal sebelumnya. Yang kedua ada pembangunan kembali kepercayaan pada tahun 2024 hingga 2025. Bertepatan dengan 50 tahun hubungan diplomasi antara Thailand dan Tiongkok, kampanye periklanan Sawas de Ni Hao dalam memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Thailand-Tiongkok melalui berbagai event yang diadakan oleh Tourism Authority of Thailand dengan bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok dan juga berbagai kebijakan seperti pembebasan visa yang mulai berlaku pada 1 Maret tahun 2024. Selanjutnya adalah strategi hubungan masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Tourism Authority of Thailand dalam membangun nation branding pada bagian hubungan masyarakat atau public relation, yaitu secara proaktif Tourism Authority of Thailand mengerahkan aset diplomatik, dalam hal ini pemerintah Thailand sebagai instrumen utama. Dan secara reaktif, hubungan masyarakat menjadi sangat penting dalam konteks wisatawan Tiongkok yang sangat sensitif terhadap isu keamanan. Dan juga pemerintah Thailand melakukan roadshow di Tiongkok yang bekerja sama dengan Asosiasi Agen Perjalanan Thailand yang ada di Tiongkok. Selanjutnya adalah online branding, kolaborasi dengan platform media online pada tahun 2023 hingga 2024, pengembangan AI partnership, dan kolaborasi dengan platform perjalanan online. Pada bagian customer and citizen relationship, Pusat Informasi Resmi TAT Call Center 1672 dan Tourist Police pada nomor 1155. Penerapan bebas visa permanen dan timbal balik, TAT menaikkan anggaran untuk revitalisasi pariwisata, menempatkan customer relationship langsung ke platform digital Tiongkok, serta layanan Safe Travel Stamp dan SHA. Selanjutnya adalah pada bagian Nation Brand Ambassador, yaitu strategi umum dalam menggunakan kredibilitas dari figur yang terkenal sebagai bahan promosi branding suatu negara. Dalam hal ini,
Tourism Authority of Thailand menunjuk salah satu aktor Tiongkok terkenal yaitu Luo Yunxi sebagai Friends of Thailand dengan peran strategis berupa memperluas jangkauan budaya dan kepercayaan melalui figur publik terkenal di Tiongkok. Selanjutnya, TAT juga menunjuk 4 selebriti Tiongkok menjadi brand ambassador 50 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dan Tiongkok, yaitu Wang Yibo, Xiao Zhan, Zhao Lusi, Bai Lu. Nah, mereka memiliki peran strategis sebagai duta besar resmi untuk kampanye 50 tahun hubungan dua negara tersebut. Dan terakhir, TAT juga berkolaborasi dengan perusahaan mainan Tiongkok yaitu Pop Mart melalui salah satu tren viral mereka yaitu Labubu dengan peran strategis yaitu cultural ambassador unik dan maskot promosi yang mendorong imersi dan traveling inspirasional. Selanjutnya internal brand management. Implikasi utama dari internal brand management ini dapat dilihat dari perubahan kebijakan fokus utama dari Thailand yaitu quantity atau volume menjadi quality atau kualitas dan value dari sebuah destinasi pariwisata. Pergeseran filosofis ini menandakan kesiapan Thailand dalam meningkatkan nilai dari industri pariwisata berstandar global yang menekankan pada pengalaman pengunjung yang otentik, pariwisata berkelanjutan dengan target utama milenial, Gen Z, turis mewah dengan 3 tingkatan yaitu wilayah prioritas seperti China dan Hong Kong, pasar pertumbuhan jarak pendek seperti India dan Jepang, serta tujuan jarak jauh yaitu United States dan Europe. Dalam menjadikan branding Amazing Thailand menjadi sebuah pengalaman yang nyata bagi wisatawan Tiongkok, TAT meluncurkan serangkaian inisiatif dari IBM seperti program Amazing Thailand Safety and Health Administration atau SHA yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu SHA, SHA Plus, dan SHA Extra Plus atau SHA Plus Plus. Ketiga bagian ini memiliki persyaratan inti dan tujuan strategis yang berbeda tergantung kualifikasi dari mereka. Seperti halnya SHA Extra Plus yang memiliki persyaratan seperti telah menerima sertifikasi SHA Plus, bekerja sama dengan rumah sakit, menyediakan layanan dan memfasilitasi skema masuk khusus bagi wisatawan internasional. Strategi selanjutnya yaitu Diaspora Mobilization, yaitu pada sepanjang tahun 2024 rangkaian acara Thai Festival menjadi suatu titik temu antara diaspora Thailand dengan masyarakat lokal. Misalnya saja di Shanghai, Thai Festival 2024 bertema Trendy Thai mengundang masyarakat lokal untuk merasakan kuliner dan budaya Thailand dari dekat dengan menampilkan pertunjukan dan pengalaman langsung di sebuah mall ikonik. Acara ini menjadi salah satu acara budaya Thailand terbesar di Shanghai dengan menunjukkan daya pikat budaya Thailand dengan menawarkan pandangan komprehensif tentang budaya Thailand melalui berbagai aspek termasuk layanan, masakan, hiburan, olahraga, mode, dan pariwisata menurut Kantor Otoritas Pariwisata Shanghai di Thailand. Kekuatan diaspora Thailand di Tiongkok mengalami peningkatan saat pembebasan visa permanen berlaku sejak 1 Maret 2024. Hal ini membawa dampak positif dalam menyebarkan pesan Amazing Thailand melalui Diaspora Mobilization. Diaspora terlibat atas kesuksesan Tourism Authority of Thailand dalam penyelenggaraan acara lintas budaya seperti Nihaumon Mid Autumn Night melalui peran strategis diaspora dalam menyebarkan dalam bentuk konten media sosial, media platform populer di Tiongkok. Pada bagian Nation Dance, Thailand menggunakan kesempatan perayaan Songkran Festival dan Loy Krathong Festival sebagai daya tarik. Dan momentum 50 tahun jalinan hubungan diplomatik menjadi sebuah kesempatan dalam menarik wisatawan Tiongkok.
Pada perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara ini, peluncuran Swasdeni Hao dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Thailand dan Duta Besar Tiongkok, yang mana acara ini bukan hanya perayaan semata, tetapi sebuah strategi baru yang terintegrasi seluruh elemen dalam perjalanan wisata. TAT dengan inisiatif mengundang 500 pemangku kepentingan dari Tiongkok seperti operator tur, calls, influencer, dan media untuk datang ke Thailand pada momen ini untuk merasakan langsung experience yang ada di Thailand. Selain itu, TAT memanfaatkan peluang dengan melakukan business matching yang mempertemukan sekitar 300 operator Tiongkok dengan kurang lebih 500 bisnis pariwisata di Thailand. Selanjutnya kita masuk kepada the naming of nation brand sebagai salah satu elemen dari strategi oleh Kate Dini, yaitu yang pertama adalah Thailand secara berkala memperkenalkan kampanye turunan dari Amazing Thailand sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Thailand sebagai bentuk responsibility dan juga kekuatan dari Amazing Thailand. Pada tahun 2022 meluncurkan Amazing Thailand New Chapter, dan tahun 2025 Thailand kembali membuat kampanye turunan dari Amazing Thailand dengan nama Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year tahun 2025. Nah, pada tahun 2025 ini Amazing Thailand memperingati 50 tahun hubungan kerjasama diplomasi antara Thailand dan Tiongkok, sehingga pemerintah Thailand dan juga Tourism Authority of Thailand menyamakan visi mereka yaitu Ignite Thailand sebagai salah satu bentuk konsistensi dan keseriusan Thailand dalam menarik wisatawan Tiongkok sebagai salah satu penyumbang dari tingginya angka wisatawan yang ada di Thailand. Strategi berikutnya adalah performance measurements, yaitu pengukuran kinerja menjadi salah satu poin penting yang berfungsi sebagai penunjuk arah dalam menentukan strategi nasional. Dalam poin-poin bahasan ini, yang pertama adalah strategi pengukuran kinerja baru The New of Thailand dengan fokus ke value atau nilai berupa penerapan KPI baru sebagai respons terhadap krisis yang dihadapi dengan poin-poin utama seperti kepercayaan, inklusivitas, kepuasan pemangku kepentingan, dampak yang dihasilkan, dan pengeluaran per wisatawan. Selanjutnya, Thailand mengkomunikasikan antara metrik kinerja lama yang berfokus dengan kuantitas dan metrik kinerja baru yang berfokus kepada nilai dan tingkat kepercayaan dari wisatawan Tiongkok. Nah, terakhir adalah strategi institution involved in nation branding. Terdapat beberapa poin bahasan utama, yaitu yang pertama adalah Tourism Authority of Thailand sebagai aktor utama. Tourism Authority of Thailand sebagai organisasi pariwisata nasional Thailand berfungsi sebagai aktor utama dari seluruh upaya branding Amazing Thailand. Selama periode pada tahun 2022 hingga 2025, peran Tourism Authority of Thailand berevolusi dari sekadar promotor menjadi manajer krisis dan perancangan strategi. Tugas utama dari TAT mencakup perumusan visi branding, implementasi dari kampanye, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan penjaminan mutu. Meskipun Tourism Authority of Thailand menjadi aktor utama, namun penulis melihat efektivitas dari kebijakan sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan Tourism Authority of Thailand dalam berkolaborasi dengan institusi lainnya. Yang kedua adalah pemeran dari pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand melalui Perdana Menteri dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga memiliki peranan penting terkait otoritas legitimasi dalam mendukung program dari TAT. Beberapa peranan penting dari pemerintah Thailand pada periode 2022 hingga 2025 dapat dilihat dari diplomasi publik antara Thailand hingga kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok dan pengalokasian anggaran yang lebih besar kepada Tourism Authority of Thailand yang dialokasikan ke proyek pariwisata dan subsidi terhadap wisatawan. Yang ketiga adalah peran asosiasi industri swasta. Asosiasi industri swasta dalam pariwisata Thailand seperti Association of Thai Travel Agents dan Thai Hotels Association
menjadi program penting karena mereka merupakan institusi yang paling dekat dengan realitas pasar dan berfungsi sebagai barometer dalam pengukuran industri pariwisata. Peranan strategis mereka seperti laporan lapangan, data krisis di lapangan, dan mitra strategis dalam implementasi kebijakan dari Tourism Authority of Thailand. Dan yang keempat adalah aktor digital, yaitu berupa teknologi global membuat TAT merancang sebuah strategi dalam menarik wisatawan Tiongkok melalui ranah digital kemitraan dengan perusahaan teknologi dan platform online Tiongkok menjadi salah satu prioritas Tourism Authority of Thailand dalam branding Amazing Thailand. Beberapa kemitraan seperti Alipay Plus, Baidu, Trip.com menjadi rancangan strategis dalam membangun kepercayaan dan nilai dari Amazing Thailand. Secara inti dari keseluruhan bab 4 ini menjelaskan bahwa TAT menjalankan Amazing Thailand sebagai national branding yang utuh dan adaptif. Hal ini terlihat dari kerangka Kate Dini sebagai sebuah strategi yang disusun lintas elemen seperti periklanan dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Thailand mengoperasionalkan Amazing Thailand sebagai national branding yang adaptif dengan menggabungkan promosi, kebijakan, dan pengalaman yang nyata. Hal ini berdampak pada pemulihan kedatangan wisatawan Tiongkok dengan fokus kepada penguatan nilai dan kepercayaan. Adaptivitas ini berhasil membuat Amazing Thailand bertahan lebih dari 25 tahun di tengah banyaknya negara yang mengubah tagline nation branding mereka. Hal ini menunjukkan bahwa strategi The Name of Nation Brands lebih penting daripada kreativitas sesaat. Selain itu, keunggulan kebijakan Thailand menjadikan branding as policy bukan branding as promo masuk ke ekosistem pasar tujuan menjadi faktor keunikan tersendiri dalam keberhasilan Thailand menarik wisatawan Tiongkok. Baik, selanjutnya kesimpulan dari skripsi ini, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa Thailand mengimplementasikan seluruh strategi nation branding sesuai dengan konsep Kate Dini dalam menarik kembali wisatawan Tiongkok. Studi kasus yang digunakan yaitu Amazing Thailand menunjukkan bahwa ketika kekuatan dari citra nasional dikelola dengan baik, mampu mengubah sebuah persepsi menjadi kepercayaan dan sebuah promosi menjadi kunjungan yang nyata. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Thailand sebagai salah satu kekuatan industri pariwisata internasional. Untuk saran keberhasilan dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok pada tahun 2022 hingga 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh strategi yang dijalankan oleh Tourism Authority of Thailand, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan tingkat tinggi seperti pemberlakuan bebas visa permanen dan kerjasama bilateral antara Thailand dan Tiongkok di bidang pariwisata. Penulis memandang fenomena ini dapat menjadi sebuah peluang dalam mengkaji lebih lanjut terkait hubungan antara kepemimpinan politik Thailand dengan pembentukan citra nasional di pasar wisatawan Tiongkok. Baik, sekian kiranya presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.